orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita ilmu agamanya, biasanya kita kaitkan dengan karomah. Betul? Bahkan banyak yang ziarah ke makamnya para wali, para leluhur kita, para suci, yang sebetulnya ya jasadnya juga sudah melebur dengan tanah. Bahkan para suci, para sunan, para wali itu ruhnya pun sudah tidak ada di situ lagi, udah pulang sempurna kepada Allah. Tapi senang sekali kan kita pergi ke tempat itu. Tidak salah sih, napak tilas namanya. Tapi kalau kita mencari kekuatan-kekuatan goib, mencari ya mukjizat-mukjizat di tempat itu menjadi kurang tepat. Biasanya kalau orang bicara karomah, itu bicara sesuatu yang dianggap istimewa, yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Yang kemudian sering disebut sebagai, sebut aja dalam tanda kurung, kesaktian lah. Dan biasanya kalau ada di tempat sana orang dikabarkan dia tuh sakti mandraguna, biasanya pasti akan antri orang datang ke sana. Yang ingin jabatannya nggak turun-turun, pasti ke sana. Yang ingin jualannya nggak rugi-rugi, untung terus, pasti ke sana. Yang ingin awet muda, nggak mau peot-peot, ke sana. Yang ingin tetap perkasa, ke sana. Siapa orang yang pergi ke sana biasanya? Yang ingin melanggengkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Setuju, pengalaman. Betul nggak? Iya. Jika perlu cari orang yang bisa ber-KKN dengan Allah. KKN tahu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Cari orang yang dianggap dekat dengan Allah, dan orang ini sangat dekat dengan Allah karena lewat orang ini Allah bisa diatur. Betul pak tidak? Jauh pun dijug-jug kan cari orang yang model kayak gini, karena otak kita mengatakan orang ini punya karomah. Saya sering usilin orang-orang yang sering ajak ngobrol dengan saya. Saya bilang begini, kamu pengen tahu nggak cara memindahkan uang dari rekening orang? Wih, ayah guru bisa? Bisa. Keahlian saya itu. Dikiranya saya sedang berbicara yang goib gitu, pakai tuyul, pakai jin gitu, sehingga orang bisa pindah uangnya dari rekeningnya ke rekening kita. Bukan, saya ilmuwan, saya tidak akan mengajarkannya begitu. Ini, kamu bisa mijit nggak? Bisa ya. Sekarang cari di komunitas kita yang duitnya banyak, tetapi kurang sehat. Terus apa? Datangin ke rumahnya. Pak, Bu, kayaknya bapak ibu ini kurang sehat, banyak urat murungkut. Kebetulan saya punya keahlian lurusin urat-urat murungkut. Ya sudah, ambil minyak, urut dengan cinta kasih. Begitu dia merasa nyaman tubuhnya, merasa sehat tubuhnya, gak mungkin deh gak ngasih hadiah. Gak mungkin ngasih hadiahnya yang receh-recehan gitu. Apalagi ketika diajak ngobrol, ini pernah berobat ke rumah sakit nggak Pak, Bu? Pernah. Saya sudah habis banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Lewat tangan kamu ternyata saya sembuh. Ada nomor rekening? Kasih nomor rekening, pindah duitnya dari rekening dia ke rekening kita. Itu cara memindahkan uang dari rekening orang. Sakti gak saya? Sakti, itu namanya sakti itu ya. Kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, nggak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain, betul nggak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini, menarik. Makanya saya bicara ma'rifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim, sesuai dengan nama saya.
Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek, itu aja. Itu sakti itu. Begitu kamu menjadi orang yang dianggap sakti oleh orang lain akan takut pada kamu. Lalu kamu paling banter jabatannya preman. Betul nggak? Saya pernah punya pengalaman karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu, tapi pernah keperosok pada daerah itu, sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang dibaca ayatnya sama, tapi begitu niatnya berbeda, ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama, tapi begitu niatnya berbeda. Yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang. Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatan-kekuatan itu pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya kan? Coba ditakuti semua orang jadi kepala preman. Kan preman-preman yang lain pasti store sama dia. Betul nggak? Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib, menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi nggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu. Sampai senal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol, dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Kul innama ana basyarum mislukum." Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya semakin akrab dengan hukum alam, bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini, lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit, makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyah.
Belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Sakti nggak? Ini yang disebut dengan kesaktian. Tapi masyarakat kita pada umumnya kalau bicara kesaktian tuh yang tadi. Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib? Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu. Penggandaan uang, ada rekening goib. Betul apa tidak? Oh, pengalaman. Yang paling kenceng ngomong pengalaman. Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3. Jabatannya juga nggak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini. Tapi sibuk sekali. Kenapa? Kalau bicara dengan saya, yang dibicara tuh rekening goib. Saya bilang, bukankah makhluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang, kan pabrik uang tuh di Jakarta, namanya Peruri. Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang. Tetapi masih ada orang percaya kalau orang karomahnya tinggi bisa menggandakan uang. Ini kan sudah nggak masuk akal. Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi, bukan? Saya tanya, pernah nggak ada berita sukses tentang orang yang mencari orang-orang yang model kayak gini kemudian sukses kaya karena sukses menggandakan uang? Ada? Gak ada contohnya. Yang ada tertipu, uangnya ludes, dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi. Itu yang saya lihat dari statistik. Nah, untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak oleh pemikiran kebanyakan orang yang menganggap kalau karomah itu adalah suatu keunggulan seseorang yang diberikan seakan-akan oleh Allah, padahal itu hanya mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri supaya orang percaya. Ujung-ujungnya tipu menipu. Betul apa tidak? Iya. Pilih mana? Makrifat goibiyah atau makrifat rububiyah? Nah, makrifat rububiyah itu sebetulnya adalah mengenali Allah supaya kita tahu cara Allah bekerja melakukan kebaikan. Paham ya? Jadi kita akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukannya. Itu yang namanya makrifat rububiyah. Nah, makrifat inilah yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Makanya banyak yang datang kepada saya, bertanya kepada saya, ya, gimana caranya ayah supaya usaha saya bangkit? Gampang. Kamu perhatikan yang menyebabkan usaha kamu bangkrut. Gitu aja kan? Lalu pelajari hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut. Rubah yang membuat bangkrut itu, nanti kamu akan ketemu dengan cara bangkit usahanya. Orang-orang yang kayak gini kalau saya ajarkan seperti ini langsung mabur. Tapi kalau saya kasih baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekali, insya Allah bangkit, pada senang. Walaupun yang dibaca nggak tahu artinya. Makin banyak jumlahnya makin percaya. Bahkan ada yang nawar sama saya, cukup gitu baca ayat ini 10 kali, gak kurang. Oh, kalau kamu mau nambah, tambah lagi 1000 kali. Yang gini lebih dipercaya daripada saya bicara secara masuk akal. Jadi supaya ternyata orang ini lebih senang yang gak masuk akal daripada yang masuk akal. Ini model-modelnya kayak gini. Oke, maaf ya, saya cuma bergurau. Di sana yang kayak gitu, di sana, sini nggak beda. Nah, apa sih makrifat itu? Makrifat itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi makrifat itu artinya adalah ilmu mengenal. Nah, makrifat itu digandengkan dengan Allah. Jadi makrifatullah, jadilah ilmu mengenal Allah. Digandengkan dengan Rasul, makrifatul Rasul, itu jadi mengenal Rasul. Jadi tergantung mau digandengkan kata makrifat dengan kata apa. Jadi sebetulnya objeknya bisa apa saja, bisa apa saja. Nah, kalau berbicara ma'rifatullah, tentu saja belajar mengenal Allah. Maka yang dikenal dari Allah itu asmanya, sifatnya, af'alnya, kan gitu. Sampai kepada Allahnya, kalau kita mau. Karena gak mungkin kan ada asma kalau tidak ada barangnya, betul nggak? Kalian juga tidak mungkin ada nama kalau nggak ada barangnya, betul nggak?
ada Titon, itu kan ada barangnya. Barangnya nggak ada nama itu dulu. Betul apa tidak? Ya. Dah, balik lagi ke sini. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahaluk bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar. Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba. Satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat nggak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh, dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan. Coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa. Sampai air mata bercucuran, masih juga bertahan. Merasa itu milik kita. Ngerti gak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri, dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu, ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya. Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima sama orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang.
tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen. Itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen. Dianggap instrumen itu jadi tujuan. Lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai. Padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta, sama Nabi disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan, tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintai. Pinter dongeng kalian? Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana. Daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering bilang, stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak.
Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi, para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya, supaya percaya saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ? Ada. Pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh. Betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup. Dikasih anak-anak. Dikasih cucu, dikasih tetangga, dikasih usaha, dikasih uang, dikasih masalah. Dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat? Di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat? Di tubuh yang sehat ini ada akhirat? Di tubuh yang sakit ada akhirat? Sekarang, yuk kita sadari.